Ya, shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Pak. Shalom pasti. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang ada dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pimpinan, penyertaan, pelindungan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan itu boleh melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kesempatan yang indah buat saya boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan, dan saya bersyukur sekali kalau malam hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, tidak pernah bosan-bosannya saya mengatakan bahwa apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sudah semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan-renungan kita, yaitu tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-82. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan ini. Dan saya beri tema menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini adalah bagian yang kedua Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, berapa banyak yang siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap menerima firman Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria itu satu kelegaan atau kelepasan yang sejati dengan menawarkan sumber air kehidupan lain. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus menancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu kata perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu, Yesus menawarkan air kehidupan yang lain, yang di dalamnya akan mengalir aliran air kehidupan, yang di dalamnya akan memancar air yang terus-menerus keluar sampai kepada hidup yang kekal. Dan itu adalah Roh Kudus. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ke-19. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ke-19. Injil Yohanes 4 mengatakan, ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah Bapak Ibu perhatikan. Setelah Yesus menawarkan sumber air kehidupan itu, apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria itu? Yesus menyatakan siapa dirinya dengan mengungkapkan kehidupan perempuan Samaria ini. Dan Yesus katakan begini Bapak Ibu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Bapak Ibu, saya dapat membayangkan bagaimana perasaan perempuan Samaria itu saat itu.
Dan yang pasti, dia kaget sekali mendengar statement Yesus ini. Dan Yesus mulai masuk ke dalam kehidupan perempuan ini. Yesus mulai mengungkapkan keberdosaan perempuan ini. Dan apa yang Yesus lakukan, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Yesus tidak pernah menyalahkan dan menyudutkan seseorang akan kesalahannya. Yesus tidak pernah menghakimi seseorang akan keberdosaannya. Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. Dan apa yang dikatakan perempuan Samaria itu Bapak Ibu? Aku tidak mempunyai suami. Lalu kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu, Yesus mengungkapkannya dengan lemah lembut. Yesus mengungkapkan keberdosaan perempuan Samaria ini dengan lemah lembut. Dan Yesus bilang begini, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Benar apa katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Yesus tahu segalanya tentang perempuan ini. Yesus tahu tentang seluruh kehidupannya. Kehidupannya yang gelap di masa lalunya. Yesus mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupannya. Dan Yesus mengungkapkan semua tentang kehidupannya. Sehingga perempuan ini mulai berpikir dengan serius. Menatap Yesus dengan serius. Dan mulai berpikir, oh Yesus bukanlah orang biasa-biasa. Lalu Yesus berkata, dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu, Yesus mengungkapkan keberdosaan seseorang dengan lemah lembut dan dengan cara yang benar. Dan Yesus pun mengapresiasi kejujuran dari perempuan ini. Dan perempuan ini berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Oh, luar biasa. Yesus tidak pernah menyalahkan orang. Yesus tidak pernah menyudutkan orang. Yesus tidak pernah menghakimi orang. Tetapi dia menyatakan semuanya keberdosaannya dengan kasih. Haleluya. Nah Bapak Ibu, setelah itu, tibalah pada satu diskusi yang sangat puncak. Dan perempuan Samaria ini menyatakan sebuah statement yang mengatakan sebuah kalimat. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Yang ada di daerah mereka, yaitu Gunung Gerizim. Bapak Ibu perhatikan, perempuan Samaria ini mengalihkan pembicaraan tentang kehidupan yang penuh dengan dosa dengan mengangkat isu topik yang lain, yaitu satu isu yang sensitif. Isu yang sensitif sekali, yaitu tentang penyembahan dan tempat ibadah. Perempuan Samaria ini menyulut pembicaraan tentang tempat ibadah. Nah, saya tidak tahu kenapa perempuan Samaria ini menggeser topiknya ke arah ibadah. Tapi saya pikir karena di ayat sebelumnya dia mulai mengakui Yesus sebagai nabi. Lalu dia mencoba membicarakan tempat ibadah. Dan saya pikir di dalam benaknya, karena Yesus sudah dianggap sebagai nabi, Yesus pasti tahu banyak tentang hal-hal rohani. Atau dia mulai tidak nyaman karena Yesus telah mengungkapkan kehidupannya. Telah mengungkapkan kehidupan pribadinya. Sehingga dia menggeser pembicaraannya dengan tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan membaca ayat-ayat ini. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 sampai ke 24. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 20 sampai ke 24. Di sini dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa engkau akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa
Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu perhatikan. Kemudian tibalah pada satu diskusi yang menarik antara perempuan Samaria ini dengan Yesus. Dan perempuan Samaria ini mengatakan sebuah statement. Perempuan Samaria ini mengatakan sebuah kalimat, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nah Bapak Ibu, gunung adalah tempat yang biasa dianggap dalam banyak agama sebagai tempat tinggi yang tertinggi. Sehingga dikatakan tempat yang paling dekat dengan surga. Itu logika manusia. Asosiasi manusia. Secara religi. Dan kalau gunung dianggap sebagai tempat yang paling tinggi, maka gunung yang paling tinggi selalu dipakai untuk tempat pemujaan. Begitulah orang Samaria mempercayainya. Dan perempuan Samaria ini mengatakan kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Bapak Ibu, bagi orang Israel, Yerusalem memang adalah pusat peribadatan. Semua orang datang ke Yerusalem. Dan hanya ada satu bait Allah, yaitu di Yerusalem. Dan tidak ada yang lainnya. Yang ada adalah sinagoge, gereja kecil. Sedangkan bait Allah itu adalah gereja besarnya. Dan ada di Yerusalem. Bapak Ibu, apa yang dikatakan perempuan ini menarik. Dan ini adalah pemahaman yang umum. Yang ada. Orang Israel menyembah di Yerusalem. Dan orang Samaria di puncak gunung. Di tempat di mana mereka percaya. Dekat dengan Allah. Nah Bapak Ibu, hal ini menjadi tradisi keagamaan yang mengental. Yang mengikat secara kuat. Maka legalitas lokasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu orang-orang Yahudi dan dalam 1 tahun, sedikitnya 3 kali mereka pergi ke Yerusalem. Yaitu hari Paskah, hari Pentakosta, dan hari Raya Pondok Daun. Mereka pergi ke Yerusalem dari mana juga asalnya mereka. Termasuk yang merantau, yang di perantauan. Mereka balik, mereka mudik, mereka pulang untuk datang beribadah di Yerusalem. Nah, ini menjadi penting sehingga Yerusalem menjadi pensakralan yang sangat luar biasa bagi orang Yahudi. Dan sampai sekarang pun banyak orang Yahudi mensakralkan Yerusalem. Tetapi yang menarik yang perlu kita pikirkan adalah perkataan kami menyembah di sini. Kalian di Yerusalem. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Bapak Ibu, ini adalah yang menjadi sebuah pemikiran yang mendalam dari perempuan ini. Karena apa? Karena sudah mengikat, karena sudah mengental, karena sudah mengkristal. Begitu lamanya di dalam benak keagamaan perempuan Samaria ini. Dan Yesus mengkoreksinya. Yesus tidak menyalahkan perempuan ini yang mengatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Dan kemudian membenarkan Yerusalem. Tidak. Tidak Bapak Ibu. Keduanya dikoreksi oleh Yesus sebagai koreksi besar terhadap pemahaman agama yang ada pada waktu itu. Nah Bapak Ibu perhatikan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Mengapa Yesus berkata, percayalah kepada aku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu, kalau Yesus mengatakan bukan di gunung ini, tetapi kenapa masih banyak orang Kristen yang berdoa dan pergi ke gunung? Sebagai orang Kristen kalau sudah dikatakan bukan di Yerusalem, mengapa masih banyak orang yang mensakralkan Yerusalem sebagai tempat suci dan terberkati?
kalau sudah menginjak Yerusalem. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur, di mana Yerusalem menjadi sumber berkat. Tetapi Bapak Ibu, bait Allah yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Yesuslah bait Allah yang sesungguhnya. Dan itu dia katakan sendiri di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat ke-19. Nah Bapak Ibu, mari kita akan membacanya. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat ke-19. Di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi Bapak Ibu, Yesuslah bait Allah yang sejati. Dialah bait Allah yang sesungguhnya. Maka kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Bapak Ibu, di sini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri yang adalah bait Allah. Dan kita tidak perlu bait Allah lagi yang di Yerusalem. Karena bait Allah yang sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Jadi Bapak Ibu, Yerusalem bukan lagi menjadi tempat menyembah Bapa. Dan gunung ini juga bukan. Dan Bapak Ibu bisa menyembah Bapa di dalam Yesus. Ialah bait Allah yang sesungguhnya. Maka kalimat yang dikatakan oleh perempuan Samaria ini tentang 2 tempat ini dikoreksi oleh Yesus secara mendasar. Bukan di gunung dan bukan di Yerusalem. Kemudian apa yang dimaksudkan Yesus di ayat selanjutnya? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Mengapa Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal? Karena mereka pergi ke gunung. Jadi kalau orang-orang Samaria itu dikatakan Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, karena mereka sudah terlalu lama bergaul dengan keberhalaan. Bapak Ibu masih ingat ketika kerajaan itu pecah menjadi 2, Salomo meninggal dunia dan kerajaan menjadi 2. Yang selatan namanya kerajaan Yehuda dan yang utara namanya kerajaan Israel. Selatan 2 suku, sedangkan utara 10 suku. Kerajaan Israel ini memiliki pusat pemujaan di Efraim dan di Betel. Dan itu 2 tempat pemujaan mereka bagi orang-orang Samaria. Disitulah Tuhan menurut orang Samaria. Tetapi ada berhala di sana. Sehingga terjadilah sinkritis antara pemahaman agama asli dengan pemahaman agama lainnya, yaitu berhala. Dan Yesus mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Karena kesalahan yang dilakukan tadi. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dalam hal ini Yesus berbicara tentang pemahaman Alkitab yang benar. Dari perjanjian lama sampai digenapinya janji Mesias. Yaitu digenapi pada dirinya. Dan inilah intinya. Inilah yang menjadi inti dari menyembah apa yang kami kenal. Yaitu menyembah Allah yang benar. Bapak Ibu, Yerusalem adalah sarana atau alat. Bangsa Israel adalah sarana atau alat. Di mana Tuhan bergerak menyatakan cinta kasih-Nya terhadap orang-orang yang dikasihinya. Tetapi apa yang harus kita pahami adalah apa yang menjadi tujuan tentang pemilihan atas Israel. Apa yang menjadi tujuan atas pemilihan Yerusalem. Apa yang menjadi tujuan berdirinya bait Allah di Yerusalem? Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan? Inilah intinya. Inilah yang penting. Jadi bukan Yerusalemnya, bukan bangsa Israelnya. Tetapi apa yang menjadi penting adalah tujuan pemilihan bangsa Israel dan pemilihan Yerusalem ini. Tujuan berdirinya Allah di Yerusalem ini. Dan perempuan Samaria ini sudah membungkusnya dengan pemahaman agama yang lain. Dan Yesus mengkoreksinya dan menyatakan apa yang benar. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ini menarik Bapak Ibu. Bukan di gunung ini. Dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal.
sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka apa yang dikatakan Yesus? Itu Bapak Ibu. Kami menyembah apa yang kami kenal. Dan ini mengacu kepada perjalanan orang-orang Yahudi. Tetapi kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Itu karena terjadi sinkritis tadi. Pada saat kerajaan Israel dibuang ke Asyur selama 200 tahun. Dan sebelum Yehuda dibuang ke Babil selama 70 tahun. Jadi ketika orang-orang Israel dibuang ke Asyur itu terjadilah kontaminasi yang sangat luar biasa. Bukan saja soal religi, tapi juga terjadi sinkritis agama. Dan juga terjadi perkawinan campur. Karena mereka tidak lagi memegang prinsip yang benar. Sehingga mereka kehilangan identitasnya. Tetapi yang di selatan, mereka masih mampu bertahan. Dan sebagian yang bertahan ini, mereka mencari dan terus kembali dan bergumul dengan identitas. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi? Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tetapi ingat Bapak Ibu, bangsa pilihan ini mempunyai 3 raja. Saul, Daud, dan Salomo. Lalu pecah menjadi 2 dan tidak lama kemudian roboh. Hancur semuanya. Sedangkan Bapak Ibu, kalau kita tahu, Mesir yang sudah ada sejak zaman Abraham masih kokoh dan berjaya. Dan juga yang lainnya, mereka masih hebat. Jadi kalau kita perhatikan secara historis di dalam dunia ini, sejarah mencatat, tidak terlalu luar biasa, bukan? Kalau bicara tentang kerajaan Israel ini, apa hebatnya? Maka secara historis apa yang kita pahami, karena 500 tahun sebelum Yesus datang, bangsa Israel kerajaannya sudah terpuruk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan, jangan menerjemahkan kata pilihan itu secara lahiriah. Memang bangsa Israel ini bangsa pilihan, tetapi jalur keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Dan ini datangnya dari siapa Bapak Ibu? Bukan bangsa Israel, tetapi dari bangsa Yahudi yang bernama Yesus Kristus. Dan Paulus pernah berkata di dalam surat Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 25. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Kisah Rasul pasal 3 ayat 25 mengatakan, ya, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah kepada nama kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunan semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, siapa keturunan itu Bapak Ibu? Yesus Kristus dari bangsa Yahudi. Bukan sebagai bangsa Israel. Karena sebagai bangsa mereka dibuang ke Asyur. Dibuang ke Babel. Dan pada zaman Yesus juga Israel masih dijajah Roma. Tidak ada keselamatan yang datang dari bangsa Israel. Tetapi datangnya dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 50, ketika imam besar mengadakan rapat untuk membunuh Yesus, seorang imam besar bernama Kayafas berkata, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita binasa. Maksud Kayafas di sini sebetulnya adalah, Yesus harus mati untuk menghindari keributan, dan untuk kepentingan jabatan keimaman. Tetapi tanpa dia sadari, dia telah mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Karena memang betul apa yang dikatakannya itu Bapak Ibu. Yesus harus mati untuk menebus bagi bangsa Israel. Dan bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Dan Yesus mati untuk keselamatan semua bangsa. Dan keselamatan ini datang dari bangsa Yahudi.
Bapak Ibu, inilah pengertian keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Dari Yesus Kristus. Itulah keselamatan itu datangnya. Dan bukan dari Samaria atau dari yang lainnya. Dan juga bukan sebagai bangsa, Bapak Ibu. Dan Paulus menuliskannya dengan jelas sekali. Dan Yesus pun di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, dia menjelaskan semua ini dengan sangat jelas. Siapa dirinya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membacanya di rumah supaya bisa lebih memahami bahwa keselamatan itu ada pada Yesus. Dan Yesuslah kebenaran itu. Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, Bapak Ibu, saya mau menaikkan satu pujian, dan pujian ini sangat memberkati saya. Dan saya percaya pujian ini juga memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus kau Yesus kau berbenah, menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu, Amin. Amin. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan kita. Yesuslah yang memberikan kita hidup dan pengharapan. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan minggu depan kita akan membahas ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes pasal yang keempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan-renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.